rabbil alamin. Wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga kita para umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Rasul kita dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kita untuk dapat hidup lapang dan tenang. Untuk itu, salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang ini adalah dengan sifat sabar. Sifat sabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila diartikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sifat sabar ini tadi atau kata sabar ini tadi akan memiliki banyak arti atau cakupan yang lebih luas lagi. Sehingga kita akan karena sifat sabar ini akan mempermudah kita untuk menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar diri akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal pertama yang dapat kita terapkan untuk mendapatkan sikap sabar ini adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Seperti pada kehidupan kita sehari-hari saat kamu di jalan misalnya tali sendal kamu putus atau apapun itu, atau nilai ujian kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, itu adalah sebuah cobaan yang mana Allah sendiri mengajarkan kita untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut, baik hal kecil itu tersebut, dengan cara yang sabar. Dimana apabila kita mengeluarkan emosi kita kepada cobaan-cobaan ini dan tidak bersabar dan tidak berserah diri kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sangat buruk, dimana kita telah melupakan Allah itu sendiri dan berserah diri padanya, bahwa semua cobaan-cobaan yang Dia beri kepada kita sendiri itu tentunya tidak akan melebihi kapasitas yang dapat kita selesaikan. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus bisa menerapkan sikap sabar itu, karena sikap sabar merupakan hal yang sangat penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi cobaan-cobaan yang tidak dapat kita prediksi tersebut. Dalam Al-Quran banyak sekali hadis-hadis serta ayat yang telah menyampaikan tentang sikap sabar ini. Salah satunya adalah salah satu hadis di mana ia berbunyi Innallah muha asabirin, yang artinya Allah bersama orang-orang yang beriman. Dan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwa pada surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina anasta'inu bis-sabri was-shalah innallah ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan sholat, maka sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang sabar tersebut. Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 153. Sehingga dapat disimpulkan dari surah Al-Baqarah ini tadi bahwa Allah sendiri tidak akan meninggalkan orang-orang yang sabar. Jadi, menumbuhkan sikap sabar dari diri kita tidak akan membuat kerugian sedikit pun, malah akan mendatangkan banyak keuntungan untuk kita sendiri. Yang mana dengan sikap sabar itu kita bisa menghadapi cobaan-cobaan kecil itu dengan selalu berserah diri kepada Allah. Kita bisa menahan emosi kita sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan sabar lagi tentunya. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak semua teman-teman sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas sikap sabar kita, sehingga kualitas sikap sabar kita mengenai apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat lebih tenang dan lapang dalam menerima apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan umatnya yang tidak meninggalkannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.